Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bulan Ramadan dalam penanggalan Hijriyah merupakan bulan yang ke-9. Ramadan berasal dari bahasa Arab yang artinya membakar. Di bulan ini, kaum muslimin melaksanakan saum berdasarkan syariah yang diajarkan. Lantas bagaimana hubungannya pengertian membakar dengan saum yang dilaksanakan pada bulan tersebut? Berikut penjelasannya bersama Ustadz Abu Jiaul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah suatu nama bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriyah, dan itu mempunyai arti ya, karena Ramadan ini dari bahasa Arab ya, bahasa Arab kuno ya, itu memiliki arti. Apa artinya? Bara ya, bara yang membakar. Kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah merintahkan saum pada kapan? Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Nah, apa kaitannya bulan Ramadan dengan saum? Nah, ini tentunya menarik kita kaji ya. Jadi dari pengertian tadi, Ramadan adalah api membakar ya. Kemudian saum adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya. Kita coba urai ya. Ramadan itu aja membakar. Nah, kata-kata membakar itu memiliki arti yang luas ya. Misalnya ada 4 contohnya ya. 1, saya membakar kertas atau membakar sampah. Arti membakar di situ artinya agar sampah itu hilang. Dengan dibakar hilang. Itu membakar juga. Yang kedua, saya membakar ikan. Itu juga bahasanya membakar. Tapi maksudnya bukan untuk hilang itu. Ikan itu supaya hilang, bukan. Tapi agar tidak enak menjadi enak. Ya. Kemudian yang ketiga ya, membakar dalam arti kata misalnya membakar emas. Nah, kenapa emas dibakar? Yaitu untuk meningkatkan kualitasnya ya. Misalnya dari 20 karat menjadi 21 karat, menjadi 22 karat dan seterusnya. Itu 3 pengertian membakar. Nah, membakar yang pertama adalah membakar sampah. Apa ibaratnya? Saum ini pada bulan Ramadan, berarti ada yang dibakar ya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Sumu tasihu." Berpuasalah niscaya kamu sehat. Apa hubungannya saum dengan sehat ya? Ingat ya, saum itu kurang lebih dari jam 4 sampai jam 6, kurang lebih 14 jam, kurang lebih ya, tergantung di mana dia berada ya. Kalau di kutub mungkin sebentar atau panjang ya. Kalau kita ukurannya Indonesia lah ya, 14 jam. Dari jam 4 katakanlah, gitu, kemudian sampai jam 6. Ya, berartinya 14 jam ya. Nah, pada saat kita saum, yang namanya makanan ke dalam tubuh itu paling kuat 4 jam atau 5 jam, katakanlah 6 jam. Jadi kalau kita makan jam 4 ditambah jam 10 itu sudah habis makanan di sini ya, dicerna kemudian menjadi energi dan sebagainya. Kemudian sisanya yang dari jam 10 jam 4 itu energi kita dari mana? Sementara kita siang hari adalah bekerja ya. Nah, dari mana itu? Itulah yang dari makanan yang disimpan ya dalam bentuk lemak. Lemak itu hubungannya dengan kolesterol ya. Nah, dengan adanya kita saum ya, tetap aktivitas tapi tidak ada masukan ke dalam tubuh, itu diambil dari mana? Dari makanan simpanan tadi ya. Makanya kalau orang yang saum itu terasa lapar ya. Kenapa? Karena memang kekurangan makan tadi. Nah, pada saat itulah lemak-lemak yang kelebihan tadi yang mengandung kolesterol itu diambil ya, dipakai untuk energi. Nah, sehingga kalau misalnya lemak yang tadi yang berlebihan, kemudian yang kolesterol yang berlebihan, itu bisa diambil ya, diambil untuk energi. Sehingga kita akan berkurang. Bukankah yang namanya kolesterol itu menjadi penyakit juga ya? Apalagi mungkin usia kita yang sudah tua. Nah, itu begitu ya. 1 ya, dibakar itu ya. Kemudian apa hubungannya dengan yang kedua ya, membakar adalah membakar dosa ya. Itu juga membakar ya.
membakar dosa itu artinya bahwa supaya hilang dosa kita, ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa dalam hadis dikatakan bahwa saum itu akan menghapus dosa masa lalu. Ya, dengan saum menahan diri, sabar, maka kita mendapat pahala dari Allah, diantaranya menghapus dosa masa lalu. Ya, jadi itu dibakar juga, ya, dibakar artinya dihapuskan. Kemudian membakar ikan tadi, ya, membakar ikan tadi artinya apa? Biar ikan tadi enak dimakan. Ya. Ini apa hubungannya dengan saum tadi? Ya, saum adalah untuk bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh anggota tubuh, ya, oleh lidah terutama, ya, kemudian oleh panca indera yang lain. Nah, pada saat Ramadan itu harus ditahan, ya, jangankan yang haram, yang halal pun itu tidak dibolehkan. Apa misalnya? Kita berhubungan suami istri itu halal itu pada bulan yang lain, tapi pada Ramadan tidak bisa. Ya. Kemudian bagaimana yang untuk melihat yang lain bermaksiat, kita kurangi, tahan, ya, karena itu adalah mendorong kita untuk berbuat dosa. Nah, artinya membakar ikan tadi diibaratkan adalah agar perbuatan buruk kita yang tidak enak didengar, tidak enak dilihat orang, maka pada bulan Ramadan itu akan indah. Karena lidah kita terjaga, mata kita terjaga, semuanya terjaga. Apakah bukan sesuatu yang indah itu? Ya. Kemudian yang terakhir adalah membakar emas. Ya. Emas dibakar supaya menjadi lebih tinggi kualitasnya, ya. Apa hubungannya? Itu iman, ya. Pada bulan Ramadan ini kita ditingkatkan iman, ya. Kenapa? Apa hubungannya itu? Saum dengan Ramadan dibakar, ya. Yaitu saum itu ada hubungannya dengan tujuan, ya. Kita tahu sendiri bahwa tujuan saum adalah untuk menjadi orang takwa. La'allakum tattaqun. Salah satu ciri orang takwa adalah apa? Yu'minuna bil ghaib. Dalam surat Al-Baqarah, ya, beriman kepada yang gaib. Nah, saum adalah suatu perbuatan kita, perbuatan manusia yang hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kita. Kita saum itu hanya kita dan Allah. Orang tua, saudara, siapapun itu tidak tahu bahwa kita saum apa tidak. Ya, misalnya kita di rumah sahur bersama keluarga. Bisa saja di luar dia makan-makan, datang ke rumah, saum kamu? Saum katanya. Padahal dia tidak saum. Hanya Allah yang tahu. Dan itu dilatih selama kurang lebih 1 bulan, ya, 29 atau 30 hari, kita terus-menerus begitu. Dilatih hati kita, iman kepada Allah, iman kepada Allah. Ya, begitu, ya. Jadi saum itu kalau diibaratkan kenapa hubungan dengan Ramadan, itu ada hubungannya, ya. Makanya Allah memerintahkan saum itu syahrul Ramadan, ayyam ma'dudah, beberapa hari, yaitu 1 bulan, ya. Kita saum terus-menerus menahan dari rasa lapar, kemudian menahan diri dari perbuatan buruk, ya. Kemudian menahan daripada bukan menahan, tapi berusaha untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak beriman, ketika lapar, dia bagaimana caranya supaya tidak haus, ya. Misalnya nih, contohnya anak-anak nih, ya. Anak-anak misalnya renang, bisa aja minum, ya. Allah alam, ya. Kemudian atau mungkin minum di warung dan sebagainya, tapi tidak kelihatan, bisa saja itu, ya. Kenapa? Yang namanya lapar ya nggak bisa ditahan, ya. Bisa saja begitu, atau haus. Tapi dengan adanya iman kepada Allah, dia nggak berani. Walaupun orang tua jangan melihat, istri kita nggak melihat, suami kita nggak melihat, tapi kita tetap, ini adalah perintah Allah. Terus-menerus itu akan menjadi sikap mental yang luar biasa. Sikap mental dalam Al-Quran adalah takwa. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa takwa itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu takwa? Nanti pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان ليتك دوما قريب